Om Swastiastu. Selamat siang untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Blitar 2, khususnya kelas 10. Kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran, yaitu menentukan wewaran dengan menggunakan tabel. Kemarin kita telah mencoba belajar menentukan wewaran dengan menggunakan rumus. Setelah tugas yang anak-anak kerjakan hasilnya kurang maksimal atau masih banyak yang belum mampu memahami, maka dari itu Ibu akan memberikan metode yang berbeda dalam menentukan wewaran, yaitu dengan cara menggunakan tabel. Harapannya cara menghitung wewaran dengan menggunakan tabel kali ini akan lebih mudah untuk dapat dipahami oleh seluruh siswa-siswi khususnya kelas 10 dalam mempelajari penentuan wewaran. Baiklah, kita akan mempelajari menentukan wewaran. Yang pertama adalah menentukan triwara dan sadwara. Dalam menentukan triwara dan sadwara menggunakan tabel, ada beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan. Yang pertama adalah rumus tabel. Kemudian yang harus diperhatikan kedua adalah tabel wewaran dari triwara dan sadwara. Dan yang ketiga yang harus diperhatikan adalah keterangan atau ketentuan dari penggunaan rumus. Nah, baiklah, kita akan coba perhatikan. Yang pertama dengan memperhatikan rumus dulu yang kita perhatikan sebagai dasar untuk menentukan penghitungan wewaran. Rumus yang digunakan di sini dalam tabel yaitu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing angka di atasnya memiliki huruf R. Yang dimana huruf R itu berarti adalah redite. Redite sebagai dasar penghitungan untuk menentukan wewaran. Nah, dari tabel rumus tersebut dapat kita perhatikan dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, wuku Sinta dihitung mulai dari angka. Ya, wuku Sinta dihitung mulai dari angka 1 Sinta, 2 landep, 3 ukir, dan seterusnya. Syaratnya di sini adalah dalam menghitung atau menentukan wuku, anak-anak harus hafal wuku secara berurutan dan tidak boleh terbalik. Wuku dihitung mulai dari sinte, nomor 1, landep, nomor 2, kemudian ukir nomor 3, kulantir nomor 4, tolu nomor 5, gumbreg nomor 6. Habis di sini nomor 6, kembali lagi nomor 1. Ya. Dan seterusnya. Itu cara menentukan atau menghitung wuku. Kemudian yang kedua, seperti Ibu jelaskan tadi, redite menjadi dasar penghitungan. Di mana wuku itu jatuh pertama kali, ya, dihitung wewarannya mulai dari redite. Saptawaranya mulai dari redite. Misal, sinte landep. Landep nomor 2. Ya. Berarti redite-nya dimulai dari nomor 2. Ini redite landep. Lalu selanjutnya kita akan mencari misalnya some landep, lanjutkan. Nomor 3 menjadi some landep, nomor 4 menjadi anggara landep, nomor 5 menjadi bude landep, dan seterusnya. Kemudian nomor 3, wewaran mengikuti urutan angka. Seperti sudah Ibu sebutkan tadi, apabila jatuh di nomor 2 minggu redite landep,
kemudian some ketiga, anggara keempat, kemudian bude kelima, dan seterusnya. Ya. Kemudian angka-angka ini menunjukkan nama wewaran masing-masing baik dari triwara maupun sadwara. Setelah kita menemukan angka ini, kita kembali ke tabel. Ya. Tabel pembagian dari triwara dan sadwara. Misalnya tadi Sinta landap reditenya nomor 2. Nomor 2 kita cari di sini nomor 2. Berarti triwara dari redite landap, triwaranya adalah beteng, kemudian sadwaranya adalah aryang. Ya. Kemudian kalau misal tadi redite kemudian anggara di nomor 4, anggara landap di nomor 4. Kita cari di sini nomor 4. Berarti triwara dari anggara landap adalah pasa dan sadwara dari anggara landap adalah poniron. Nah, seperti itu kira-kira. Untuk mencoba lebih jelas, kita coba memperhatikan contoh. Ya. Tentukan triwara dan sadwara dari bude ukir. Sabta waranya adalah Buddha yang harus kita cari atau hari Rabu. Kemudian wukunya adalah wuku ukir. Ya, Buddha ukir. Kita hitung dulu wukunya. Mulai dari sinte, landep, ukir. Ukir itu jatuh di nomor 3. Nomor 3 adalah redite. Sedangkan yang kita cari adalah Buddha atau hari Rabu. Nah, di sini minggu ukir, minggu, kemudian some, Senin, kemudian anggara, Selasa, kemudian Bude atau Rabu, jatuh pada nomor 6. Nah, 6 ini adalah Bude ukir jatuh pada nomor 6. Kita lihat di tabel wewaran nomor 6, ya, triwaranya adalah kajeng dan sadwara adalah maulu. Jadi hasil sudah kita ketemukan. Triwara dari Buddha ukir adalah kajeng dan sadwara dari Buddha ukir adalah maulu. Jadi itu kira-kira semoga dapat dipahami untuk menentukan triwara dan sadwara. Anak-anak bisa coba untuk menentukan uku dan wewaran yang lainnya. Kemudian untuk selanjutnya, yang kedua adalah cara menentukan caturwara dan astawara. Hampir sama masih seperti cara menentukan triwara dan sadwara. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tabel rumus, kemudian yang kedua adalah tabel wewaran, kemudian yang ketiga adalah keterangan. Nah, yang pertama kita perhatikan tabel rumus untuk menentukan caturwara dan astawara. Berbeda urutannya seperti tabel triwara dan sadwara tadi. Ini adalah tabel rumus menentukan caturwara dan astawara. Masih menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai dengan 8. Karena kita mau menghitung astawara yaitu angka 8 asta. Kemudian masih sama, setiap masing-masing angka diikuti huruf R yang berarti redite. Ya, redite. Kemudian dari cara penggunaan rumus berikut ini dapat kita perhatikan dengan memperhatikan keterangan penggunaan tabel. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah hitung wuku dari mulai sinta angka 1. Nah, ini cara menghitung wuku. Sinta angka 1, kemudian landap, nah, dia turun ke 8, ya.
ke bawah dia. Landep, kemudian ukir, kulantir, tolu, gumbreg, warige, warigadian, julung wangi, habis ke 1 lagi, kemudian lanjut ke 8 lagi, sungsang, dan seterusnya. Itu cara menghitung wuku dari angka 1 turun ke angka 8, ke 7, dan seterusnya. Kemudian keterangan yang kedua yang harus anak-anak perhatikan yaitu menghitung wawaran mengikuti urutan angka. Ya, menghitung wawaran mengikuti urutan angka. Misal, wukunya jatuh di nomor 6. Ya, nomor 6. Berarti nomor 6 adalah redite. Mencari somenya berarti lanjutkan angkanya ke 7. Kemudian anggaranya ke 8, karena 8 adalah angka paling besar, kemudian dia kembali lagi ke 1, dan seterusnya. Kemudian, nah ini pengecualian nomor 4 dan 5 yang harus Anda perhatikan, pengecualian di sini. Untuk menentukan wuku dunggulan kekuningan, khusus untuk menghitung wuku dunggulan kekuningan lompat 2 kolom. Ya, misal kita hitung sinte, landep, ukir, kulantir, tolu, gumbreg, warige, warigadian, julung wangi, sungsang, dunggulan. Dunggulan jatuh di nomor 7. Kemudian untuk mencari kuningan kita lompat 2 kolom. 1, 2. Nah, di sini jatuh kuningan nomor 4. Baru dilanjutkan untuk buku-buku seterusnya tanpa lompat lagi. Yang lompat hanyalah khusus buku dunggulan kekuningan. Kemudian khusus lagi juga yang nomor 5, keterangan nomor 5 adalah untuk buku dunggulan, pengecualian ini untuk buku dunggulan, diikuti dengan ya jaya 3 dan kala 3. Jadi jaya 3 jatuh di nomor 7 tadi. Nih, jaya dan kala. Jadi wawaran dari redite, some, anggara di sini berhenti selama 3 kali. Ya, dari redite, some, anggara. Karena diikuti oleh jaya 3 dan kala 3 pada wuku dunggulan. Kemudian setelah anggara baru maju dia 1 langkah. Ke-6 Bude, kemudian Waraspati, dan selanjutnya. Nah, kemudian wawaran sama tadi mengikuti urutan-urutan angka dari tabel yang telah ada. Untuk lebih memahami, dapat anak-anak perhatikan contoh. Ya, contoh tentukan caturwara dan astawara dari Buddha ukir. Kembali lagi buku ukir yang digunakan. Dan saptawaranya adalah Buddha, wukunya ukir. Kita diminta untuk menentukan caturwara dan astawara. Mari kita hitung bersama-sama di mana letak wuku ukir. Seperti ketentuan tadi, cara menghitung wuku dimulai dari angka 1 lanjut ke angka 8. Ya. Sinta, landep, ukir. Ukir itu jatuh pada nomor 7. Nomor 7 adalah redite. Yang kita cari adalah Buddha. Ya, yang kita cari adalah Buddha. Kemudian cara menentukan wawaran mengikuti urutan angka. Di sini redite nomor 7 mengikuti urutan angka, berarti soma ukir itu 8. Kemudian anggara ukir itu nomor 1. Kemudian Buddha ukir itu jatuh pada nomor 2. Nomor 2 kita perhatikan. Jadi caturwara dari Buddha ukir adalah labe. Kemudian astawara dari Buddha ukir adalah indra. Jadi kita telah dapat menemukan caturwara dan astawara dari Buddha ukir, yaitu caturwaranya nomor 2 tadi laba,
kemudian asta waranya, laba itu bersaudara dengan indra. Nah, kira-kira begitu anak-anak. Semoga anak-anak bisa dapat menghitung wewaran dari saptewara yang lain dan wuku-wuku yang lain dengan menggunakan tabel ini. Kemudian untuk selanjutnya, kita akan menentukan yang ketiga adalah menentukan pancawara. Ya, cara menentukan pancawara. Di sini hal yang harus kita perhatikan dalam menentukan pancawara yang pertama adalah rumus tabel menentukan pancawara. Di sini ada urutan angka 2, kemudian 4, 1, 3, 5. Kemudian masing-masing angka ya diikuti oleh huruf R dan bagian dari pancawara yang berbeda-beda. Seperti nomor 2 diikuti oleh pancawara paeng, nomor 4 diikuti oleh pancawara wage, nomor 1 diikuti oleh pancawara umanis, nomor 3 diikuti oleh pancawara pon, dan nomor 5 diikuti oleh pancawara kliwon. Ini urutan angka secara paten, rumus yang tidak dapat anak-anak ubah-ubah, ya, tidak dapat diubah. Ini harus diikuti secara paten. Nah, dari tabel tersebut kita dapati keterangan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah 1. Menghitung wuku dimulai dari, nah, wuku dihitung dimulai dari sinte angka 1, sinte angka 2, kemudian landep angka 4, kemudian landep ukir angka 1, kulantir angka 3, dan seterusnya. Setelah habis angka 5 kembali lagi ke angka 1. Wuku dihitung berdasarkan urutan kolom-kolom ini, ya. Kemudian wewaran mengikuti urutan angka. Nah, urutan angka. Misal kita perhatikan, sinte kemudian landep. Landep jatuh pada nomor 4. Re di T-nya, wuku landep adalah wage. Jika kita mau mencari some, kita mengikuti urutan 4. Setelah 4 itu berapa? 5, maka dia akan ke sini. Ya. Setelah 5 itu habis. Ya. Maka akan kembali ke 1. Ya. Setelah 1 kembali ke 2, kemudian ke 3, dan seterusnya. Mengikuti wewaran, mengikuti urutan angka. Kemudian nomor 3, R ini redite, di mana wuku jatuh pertama kali, disitulah R-nya atau wewarannya dimulai dari redite. Selanjutnya dihitung berdasarkan urutan angka. Contoh, nah, contoh yang pertama adalah tentukan pancawara dari bude ukir. Kita hitung dulu, ya. Wuku berdasarkan tabel ini, wuku ukir jatuh di mana? Kita hitung sinte, landep, ukir. Ukir jatuh pada nomor 1, redite-nya. Ya, berarti redite ukir itu pancawaranya adalah sudah kita ketemukan umanis. Yang kita cari adalah bude ukir. Nah, di sini redite, kemudian angka, sekali lagi ingat angka mengikuti urutannya, ya, urutannya. Berarti di sini redite setelah 1 maju ke 2, ya. 2 di sini menjadi some. Setelah 2 kita mencari 3. Anggare. Setelah 3, 4. Ini bude. Ya, jadi kita telah ketemukan bude ukir ya jatuh di nomor 4, yaitu pancawaranya adalah wage. Ya. Wage. Nah, kira-kira itu anak-anak. Semoga dapat dipahami. Silahkan dibaca berulang-ulang.
cara menentukan wewaran dengan menggunakan tabel. Sekali lagi Ibu ingatkan, perhatikan keterangan-keterangan yang berlaku di setiap rumus tabel masing-masing. Kemudian ingat bahwa dalam menghitung wuku itu harus secara berurutan benar, tidak boleh terbalik. Ya, kira-kira itu silakan Anda coba untuk menghitung wuku-wuku dari dan saptawara wewarannya masing-masing dari triwara, sadwara, caturwara, pancawara. Yang lain semoga cara dengan metode ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada Anda. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketelitian dan konsentrasi untuk menghitungnya. Baiklah, kira-kira hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat lebih membantu anak-anak untuk lebih mudah dalam memahami atau menghitung penentuan dari wewaran, yaitu khususnya triwara, sadwara, caturwara, dan astawara serta pancawara. Untuk berikutnya kita akan lanjutkan menghitung sangewara dan dasawara. Sekian video pembelajaran kali ini. Ibu tutup dengan mengucapkan Parame Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.